Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, good morning all. Okay, in this morning I want to tell you about the relationship of language, touch, and culture. Okay, but before that I want to introduce myself to you all. Nama saya Idayanti, sekarang saya semester 5 di Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Oke. Tema kita pada hari ini yaitu hubungan berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Kita akan membahas 4 teori yang mengenai hubungan berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Oke, sebelum itu kita perlu tahu ya teman-teman, apa sih bahasa itu? Oke, bahasa merupakan sistem simbol manusia yang paling lengkap sehingga bahasa bisa dijadikan simbol dari sebuah kebudayaan suatu suku bangsa berdasarkan adanya dialek atau logat bahasa yang beraneka ragam variasinya. Atau biasa atau lebih umum bahwa bahasa yaitu interaksi atau komunikasi antara satu dengan yang lainnya gitu. Setiap dialek dalam suatu masyarakat merupakan ciri khas yang membedakan suatu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Hampir seluruh bagian dalam kehidupan manusia dilingkupi oleh bahasa, sehingga bahasa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan budaya manusia. Segala apa yang kita lakukan, aktivitas apa yang kita lakukan oleh manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari unsur bahasa di dalamnya. Oke, kita lanjut ke teori pertama ya teman-teman, yaitu menurut Wilhelm von Humboldt. Oke, sarjana Jerman ini menekankan adanya ketergantungan pemikiran manusia pada bahasa. Maksudnya apa? Pandangan hidup dan budaya suatu masyarakat ditentukan oleh bahasa masyarakat itu sendiri. Gitu. Anggota masyarakat itu sendiri tiada dapat menyimpang dari garis-garis yang telah ditentukan oleh bahasanya itu. Contoh, misalnya kalau salah seorang dari anggota masyarakat ingin mengubah pandangan hidupnya, maka dia harus mempelajari dulu ya satu bahasa lain itu. Maka dengan demikian dia akan menganut cara berpikir dan juga budaya masyarakat lain. Mengenai bahasa itu sendiri, beliau berpendapat bahwa substansi bahasa terdiri dari 2 bagian. Yang pertama bunyi dan yang kedua itu pikiran. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa bunyi bahasa merupakan bentuk luar, sedangkan pikiran adalah bentuk dalam. Bentuk luar bahasa itulah yang kita dengar, sedangkan bentuk dalam bahasa berada dalam otak kita. Kedua bentuk inilah yang membelenggu manusia dan menentukan cara berpikirnya. Tuh. Lanjut ke teori yang kedua, yaitu Sapir-Whorf. Beliau memiliki pendapat yang hampir sama dengan von Humboldt. Sapir mengatakan bahwa manusia hidup di dunia ini di bawah belas kasih bahasanya yang telah menjadi alat pengantar dalam kehidupan bermasyarakat. Maksudnya, dengan adanya bahasa itu seseorang dapat menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan pada masyarakat lain gitu. Terus beliau juga di sini mengatakan
bahwa bahasa menjadi fakta bahwa kehidupan suatu masyarakat didirikan di atas tabiat-tabiat dan sifat-sifat bahasa itu. Karena itulah tidak ada dua bahasa yang sama sehingga bisa mewakili satu masyarakat yang sama. Sekali lagi beliau menegaskan bahwa apa yang kita dengar, kita lihat, kita alami dan kita perbuat saat ini adalah disebabkan oleh sifat atau tabiat bahasa yang sudah ada terlebih dahulu gitu. Kita lanjut ke teori yang ketiga, yaitu Jane Piaget. Oke. Beliau berpendapat bahwa ada dua macam modus pikiran, yaitu pikiran terarah dan pikiran tak terarah. Maksudnya, pikiran terarah yaitu proses berpikir yang sudah ditentukan sebelumnya dan diarahkan pada sesuatu. Biasanya diarahkan pada pemecahan suatu persoalan. Contoh, ketika mendapat tugas akademik dari kampus maupun sekolah untuk melakukan observasi atau yang lainnya, itu termasuk cara berpikir terarah atau sudah ditentukan, karena otak hanya akan memikirkan pada satu yang sudah tersedia untuk dikerjakan, sehingga dengan mudah untuk langsung melakukan objek tersebut. Beda dengan pikiran tidak terarah, yaitu proses berpikir di mana suatu ide merangsang timbulnya ide-ide lain. Jalan pikiran dalam proses berpikir ini tidak ditentukan atau diarahkan sebelumnya. Maksudnya ialah ketika memikirkan sesuatu hal, maka akan mengeluarkan ide-ide yang ada pada benak kita, dan seluruh ide tersebut akan dirangsang menjadi satu ide. Contoh, ketika melihat botol bekas, plastik, jajanan terbuang sembarangan, seketika itu otak kita berpikir untuk mendaur ulang kembali ataupun membuat barang bekas tersebut menjadi sebuah karya yang bermanfaat dan menghasilkan nilai. Dari cara berpikir ini merupakan jalan pikir yang tidak terarah atau tidak ditentukan sebelumnya, dan seluruh ide-ide yang terbesit dikumpulkan menjadi satu sehingga menjadi ide membuat karya dari barang bekas. Oke, kita lanjut ke teori yang terakhir, yaitu Vygotsky. Oke. Sarjana bangsa Rusia ini berpendapat adanya satu tahap perkembangan bahasa sebelum adanya pikiran, dan adanya satu tahap perkembangan pikiran sebelum adanya bahasa. Kemudian, kedua garis perkembangan ini saling bertemu ya teman-teman, maka terjadilah secara serentak pikiran berbahasa dan bahasa berpikir. Dengan kata lain, pikiran dan bahasa pada tahap permulaan berkembang secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Jadi, mula-mula pikiran berkembang tanpa bahasa dan bahasa mula-mula berkembang tanpa pikiran. Lalu pada tahap berikutnya keduanya bertemu dan bekerja sama serta saling mempengaruhi. Begitulah anak-anak berpikir dengan menggunakan bahasa dan berbahasa dengan menggunakan pikiran. Beliau mengkaji gerak pikiran ini, kita harus mengkaji dua bagian, yaitu ucapan dalam atau aspek semantik ucapan dan ucapan luar yang merupakan aspek fonetik atau aspek bunyi ucapan. Oke, mungkin cuman ini ya teman-teman. Thank you. And last I want to say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.